dengan NIM 2415040109. Saya Putri Besarambe dengan NIM 2415040084. Dan saya Isra Bali dengan NIM 2415 Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari stres. Menurut Sarafino dalam slide 1994, stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntunan yang berasal dari situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Sedangkan menurut Hawari pada tahun 1997 mendefinisikan stres sebagai tanggapan atau reaksi tubuh terhadap berbagai tuntunan atau beban yang bersifat non-spesifik. Stres dapat juga merupakan faktor pencetus penyebab gangguan atau suatu penyakit. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis stres. Stres terbagi 4. Yang pertama ada eustress, distress, dan stres akut. Stres akut dan stres kronis. Yang pertama eustress. Eustress adalah stres positif yang dapat memberikan energi dan motivasi untuk membuat perubahan. Seperti stres ini tuh bakal membuat kita menjadi produktif melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya ada distress. Distress adalah stres yang negatif yang dapat membuat seseorang kewalahan, kecemasan, dan tegang. Distress dapat menimbulkan gejala fisik dan psikologis seperti sakit kepala, insomnia, kurang fokus, dan mudah marah. Selanjutnya itu ada stres akut. Stres akut, stres yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah ditangani. Stres akut dapat terjadi saat menghadapi kondisi yang membahayakan. Yang terakhir itu ada stres kronis. Stres kronis yaitu stres yang berlangsung dalam waktu yang lebih lama dan dapat menimbulkan masalah kesehatan jika tidak ditangani. Selanjutnya, apa aja sih faktor penyebab dari stres? Yang pertama itu ada faktor eksternal seperti tekanan pekerjaan dan beban studi. Yang kedua itu ada masalah keluarga atau hubungan. Yang ketiga itu ada perubahan besar dalam hidup, misalnya pernikahan atau pindah rumah. Selanjutnya itu ada faktor internal, ada kecemasan berlebihan, perfeksionisme, harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Selanjutnya, bagaimana stres mempengaruhi kondisi fisik? Ketika merasa takut atau stres, aktivitas listrik saraf otak ke berbagai bagian tubuh akan meningkat. Kondisi ini bisa memicu munculnya gejala seperti denyut jantung yang menjadi lebih cepat, mual atau ingin muntah seperti gemetar atau tremor, berkeringat, mulut kering, sakit dada, sakit kepala atau sakit perut. Selain itu, stres dan cemas juga diduga bisa memicu pelepasan zat adrenalin dan pelepasan hormon kortisol ke dalam aliran darah dan berbagai sistem organ tubuh sehingga menyebabkan berbagai gejala fisik di atas. Selanjutnya, gangguan fisik yang terjadi saat stres. Ada gangguan kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Ada peningkatan tekanan darah. Stres kronis dapat menyebabkan tekanan darah tinggi seperti hipertensi yang meningkatkan risiko penyakit jantung langsung. Penyempitan pembuluh darah. Stres dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, mengurangi aliran darah ke organ vital. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak pada sistem imun. Dampak pada sistem imun ini adanya dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh, yaitu stres kronis yang menurunkan efektivitas sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Dan resiko penyakit infeksi ini dan penyakit kronis yaitu individu yang stres cenderung lebih mudah sakit atau mengembangkan penyakit jangka panjang. Baik, selanjutnya gangguan pencernaan, yaitu masalah pencernaan. Stres dapat mempengaruhi saluran pencernaan dan menyebabkan
menyebabkan gangguan seperti gastritis, ulkurum vertium, dan sindrom iritasi atau usus atau IBS, dan peningkatan produksi asam lambung, yang mana kortisol dapat meningkatkan produksi asam lambung yang dapat menyebabkan masalah pencernaan. Selanjutnya, otot dan sakit kepala, yang mana adanya ketegangan otot itu stres yang menyebabkan ketegangan pada otot, terutama di leher, bahu, dan punggung, yang mana dapat memicu sakit kronis. Dan sakit kepala itu juga mempengaruhi stres, yang mana dapat menyebabkan sakit kepala dengan tipe tegang atau migran, yang mana mengakibatkan ketegangan otot atau perubahan kimia dalam tubuh. Dan yang terakhir ialah gangguan tidur, yang mana insomnia dan kualitas tidur yang buruk, yang mana stres dapat menyebabkan insomnia, sulit tidur atau tidur yang tidak nyenyak, dan pada gilirannya memperburuk kondisi fisik dan mental, dan perubahan pola tidur, yang mana stres menyebabkan gangguan dalam pola tidur yang mempengaruhi pemulihan tubuh. Baik, selanjutnya sebagai melakukan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan selanjutnya, gangguan kena stres. Itu tuh sebenarnya ada gangguan kulit. Gangguan kulit itu meliputi seperti jerawat, ada jerawat kayak minyak berlebihan di wajah, terus masalah kulit lainnya. Terus jika stres ini juga menyebabkan penuaan dini. Penuaan dini itu kayak jika kita dari kecil udah stres, wajah kita itu kayak lebih kayak tampak lebih muda, lebih tua, tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Misalnya kita sekarang di umur 18, 17, tapi dari wajah kita sudah seperti orang berumur 20-an. Selanjutnya, dampak pada reproduksi. Pada wanita, stres dapat mengganggu siklus menstruasi atau memperburuk gejala PMS. Sedangkan pada pria, gangguan reproduksinya dia tuh tidak dapat menghasilkan sperma yang sempurna atau mempengaruhi kadar hormon testosteron. Selanjutnya, gangguan stres dengan gangguan fisik. Stres mengganggu banyak sistem tubuh. Stres berlangsung lama dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara signifikan, meningkatkan risiko berbagai gangguan fisik. Selanjutnya, pentingnya mengelola stres. Menyadari dampak fisik dari stres dan menerapkan strategi pengolahannya sangat penting untuk menjaga kesehatan. Strategi untuk mengelola stres, yaitu ada teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, dan pernapasan dalam. Selanjutnya juga ada dengan bercara olahraga dan gaya hidup sehat, seperti jika kita minimal satu hari itu ada 5.000 langkah per hari, atau makanan kita jangan terlalu banyak makan yang berminyak. Jadi kalau dia masuk itu kita hitung, jangan berlebihan yang akan menyebabkan kita sampai obesitas yang lebih parah. Terus mencari dukungan sosial. Dengan sekian banyak orang di sekitar kita, tentu kita bisa berbicara atau mencurahkan isi pikiran kita, seperti teman, keluarga, ataupun orang-orang yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di jalan enggak? 9 menit.